وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan sore hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Tanya Jawab Ramadan 1446 Hijriah, meskipun sudah di penghujung Ramadan sepertinya. Tinggal 1 atau 2 hari lagi, dan itu juga kita akan menunggu keputusan dari pemerintah kita. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Seperti biasa, kita sentiasa juga bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang juga berpegang teguh dan istiqomah kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa, untuk hari ini kita akan bersama guru kita, Ustadz Dr. Ali Mustafa M. Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, guru kita sudah berhadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang Ray. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz, kita sudah sampai di penghujung. Alhamdulillah tidak terasa. Nah, Ustaz. Nah. Dan sepertinya kita mohon juga Ustaz ya, mudah-mudahan sampai akhir, Ustaz. Insyaallah, amin. Semoga Allah mudahkan. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, pada kesempatan sore ini kita akan berbincang atau kita akan dengarkan sedikit mukaddimah sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum di 0811-755-0606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp yang akan kita bacakan nanti. Dan untuk yang menelpon, kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan atau mematikan saja pesawat televisinya. Baik, kita akan berbincang mengenai sunnah-sunnah di Idul Fitri atau menyambut hari kemenangan. Ini seperti apa? Nanti kita akan dengarkan sedikit mukaddimah dari guru kita. Untuk itu, kepada Ustaz kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya, yang memilih kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Masih bersisa beberapa jam atau mungkin esok hari kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini, karena sejatinya setiap ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pilih kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, kita sudah berada di ujung. Sekarang kita berada di hari ke-29. Kita menanti keputusan pemerintah malam nanti, apakah hilal sudah terlihat atau belum. Apabila belum terlihat, maka kata Nabi SAW, fa'akmilul iddah. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan wa aftiru, Idul Fitrilah kalau kalian melihat hilal. Fa'in ghumma alaikum, apabila hilal tidak terlihat, kenapa? Banyak faktor hujan atau karena awan dan seterusnya, mudah saja. Meskipun hilal itu ada tapi tidak terlihat oleh kasat mata. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata Sya'ban. Maka sempurnakan iddah Sya'ban itu 30 hari. Sempurnakan hitungan bulan Ramadan 30 hari. Maka seperti itu dalam Islam, apabila hilal terlihat di hari 29, maka besoknya bulan baru. Apabila hilal tidak terlihat, maka sempurnakan hitungan bulan hari itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-fitru
as-saumu yauma tasumun. Kapan bulan Ramadan? Yaitu kapan kalian berpuasa. Siapa yang bisa menggerakkan kita untuk berpuasa? Yaitu pemerintah. Ketika pemerintah menentukan komando puasa esok hari, maka semua kita berpuasa. Maka tidak boleh kita menyelisih pemerintah. Begitu pula ketika pemerintah mengatakan besok lebaran, maka besok kita lebaran. Jangan kita menyelisihi peraturan yang sudah Allah dan Rasulnya berikan tersebut. Hibati fillah rahimakumullah. Tidak terasa memang ya makin ke belakang waktu itu semakin cepat berlalu. Dan ini juga salah satu tanda-tanda hari kiamat, yataqarabul azman. Zaman itu semakin singkat. Kita mungkin beberapa hari yang lalu kita masih mengawali acara kita, masih ditanya jawab, masih seputar Ramadan. Tapi tidak terasa kita sudah bahas i'tikaf, tidak terasa kita bahas Lailatul Qadar, tidak terasa kita bahas zakat. Maka pada kesempatan kali ini, dan ini mungkin tanya jawab terakhir di Ramadan kali ini, maka kita bahas yaitu tentang Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkenaan dengan bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Hitungan hari yang sangat singkat. Sangat singkat, dan itu sudah kita lewati. Maka barang siapa yang sudah berpuasa, ada sunnah lain yang harus kita lakukan, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir karena kalian telah sempurnakan ibadah, karena kalian telah Allah berikan hidayah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ihbati fillah rahimakumullah. Di antara sunnah ketika kita menyambut Idul Fitri, tentu kita berbahagia, kita menyambut dengan sukacita. Kata Nabi SAW, lisaim farhatan. Bagi orang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Makna fitri di sini dua. Pertama, ketika dia berbuka pada malam hari, atau ketika dia berbuka ketika Idul Fitri. Dan ini, kebahagiaan ini tidak akan didapatkan kecuali orang berpuasa. Bayangkan ada seorang yang jam 12 siang dia sudah minum, kemudian dia sudah makan, kemudian sorenya malam hari dia juga ikut berbuka, walaupun dia menampakkan kebahagiaan, tapi itu kebahagiaan yang semu. Beda dengan orang yang memang dari pagi, dari sahur dia sudah menahan lapar dahaga, kemudian baru dia mencicipi makannya, maka dia tentu akan lebih berbahagia. Begitu pula orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa full 30 atau 29 hari, kemudian datang Idul Fitri, dia akan lebih berbahagia dibandingkan orang yang berpuasa tidak full, bukan karena uzur. Ya, kalau karena uzur insya Allah tidak ada masalah. Tapi orang pakai baju baru, dia pakai baju baru. Orang lebaran, dia lebaran. Orang jalan-jalan, dia jalan-jalan. Kebahagiaan apa yang dia dapatkan? Ya, orang yang mendapatkan kebahagiaan ini adalah orang yang berpuasa berdasarkan hadis di atas. Maka kita harus menampakkan kebahagiaan, menampakkan bahwasanya ini adalah hari kemenangan. Kemenangan dalam segi apa? Karena menangan dalam segi menahan hawa nafsu. Maka kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sunnah-sunnah ketika Idul Fitri, yaitu barang siapa yang ingin berangkat sholat Idul Fitri, yaitu hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Mandi seperti mandi junub seperti biasa. Kemudian yang kedua, dia menggunakan pakaian terbaik. Ya, makanya kalau di adat kita beli baju lebaran. Ya, sebenarnya tidak mesti beli baju baru ya. Tapi yang jelas pakai baju yang terbaik. Ya, pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, diusahakan kita makan sebelum berangkat sholat. Nah, ini bedanya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri itu Id kembali, Fitr itu berbuka. Jadi penamaan Idul Fitri yang tepat itu kembali berbuka, bukan kembali fitrah, bukan kembali suci. Ya, tapi Fitr di sini artinya iftar, berbuka, kembali berbuka. Maka diawali pagi harinya dengan makan. Tidak dikatakan wajib ya, tapi disunahkan kita makan. Dan Nabi SAW sebelum berangkat sholat Id, beliau makan beberapa butir kurma dan beliau makan ganjil. Ya, 3 atau ya kita hitungan ganjil itu diantara sunnahnya. Kalau tidak ada kurma sudah habis karena buka puasa, ya sudah ketupatnya, lontongnya, opor ayam dan seterusnya, insya Allah tidak ada masalah. Yang jelas kita disunahkan makan terlebih dahulu. Kemudian sunnah berikutnya kita memperbanyak takbir. Ketika dimulai dari malam hari, pemerintah sudah mengumumkan hilal terlihat
maka kita perbanyak takbir. Ya, tidak mesti kita takbir keliling, tidak perlu kita takbir berjamaah. Takbir kita agungkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbirkan. Agungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita agungkan sendiri. Ya, atau dengan keluarga kita tidak ada masalah, tidak perlu kita berjamaah, tidak perlu di komando, tidak perlu kita keluar dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah batas takbir itu sampai imam mulai sholat. Ya, jadi ketika malam hari sudah diumumkan hilal terlihat, sampai besok hari setelah subuhnya, sampai imam mengatakan saf lurus dan dirapatkan, maka selesai takbir kita. Selesai takbir, selesai sholat, kemudian khutbah, maka tidak ada lagi takbir. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya sampai hari ke 13, hari 10, 11, 12, 13, salat asar di hari ke-13 itu selesai karena itu hari tasyrik. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya adalah kita berjalan kaki menuju tempat sholat kalau memang dimungkinkan. Kalau tidak ada masalah, kita menggunakan kendaraan yang memang, ya kalau bisa afdol ya mungkin kendaraan yang bisa kita interaksi dengan banyak orang, yaitu seperti motor. Ya boleh saja kita menggunakan mobil, tapi kenapa hikmah berjalan kaki? Agar kita lebih banyak berjumpa dengan orang. Ya, kalau sekiranya tempatnya jauh, ya sudah, yang punya motor kita pakai motor agar lebih seru. Karena memang ya daripada kita naik mobil ternyata isi cuma satu orang. Satu, melihat tempat parkir juga tidak memungkinkan, lambat dan segala macam. Dikhawatirkan kita masuknya lama, keluarnya juga lama. Maka ya sudah, kita naik motor saja. Ditambah juga kita menampakkan rame, bahwasanya kaum muslimin itu rame. Ya, makanya disunahkan sholat id itu di lapangan, bukan dalam masjid. Walaupun boleh saja ketika ada hujan mungkin atau kondisi-kondisi tertentu kita sholat idnya di lapangan, atau mungkin panitianya tidak cukup, atau mungkin lapangannya tidak ada, parkirannya tidak ada. Tapi yang afdal tentu di lapangan. Kemudian berikutnya adalah ya, tidak ada sunnahnya azan dan iqamah seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin sebelum sholat itu ada bilalnya, ada ininya. Itu tidak ada. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Palingan ya kita mengucapkan sholatul id, sholatul idul fitri yarhamukumullah, itu saja. Dan ini sifatnya umum seperti sholat tarawih, sholat janazah. Maka tidak ada sunnahnya azan dan iqamah. Kemudian berikutnya mendengarkan khutbah. Nah, sholat ini hukumnya sunnah, walaupun khilaf para ulama, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya ibu-ibu tolong ajak anak-anaknya semuanya kosongkan rumah. Ya, makanya kenapa hikmah sholat id itu di lapangan, agar wanita yang tidak sholat juga bisa menghadiri momentum yang sangat sakral ini. Maka dia bisa dengarkan khutbah walaupun tidak ikut sholat. Di belakang dia dengarkan khutbah, dan kita nampakkan kaum muslimin itu banyak, kaum muslimin itu berbahagia. Kemudian ya sunnah juga kita mendengarkan khutbah. Khutbah Id ini tidak wajib, berbeda dengan khutbah Jumat yang memang hukumnya wajib. Bahkan barang siapa yang melalaikan khutbah Jumat, maka Jumatnya sia-sia. Idza qulta li sahibika ansit, diem. Kalau kita mengatakan kepada teman diem, wal imam yakhtub, imam sedang khutbah, faqad lagauta. Engkau yang mengatakan diam nih sia-sia. Maka begitu pula orang yang tidur ketika Jumat, orang yang main-main handphone, orang yang main-main kota infak, yang main-main karpet, sia-sia Jumatnya. Beda dengan Idul Fitri atau Idul Adha, sekiranya ini mohon maaf, sekiranya misalnya mungkin terjadi atau mungkin ada perkara urgen yang mungkin kita harus pulang duluan, atau mungkin hujan, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin kita tidak sempat mendengarkan khutbah idnya, itu insya Allah tidak ada masalah, maka tidak perlu kita celah. Kalau sekiranya ada sebagian kaum muslimin yang selesai sholat dia pulang aja begitu saja, maka insya Allah tidak ada masalah. Cuman kan rugi, kita seru melihat momen, kita berbahagia, karena nanti setelah sholat id kita mungkin salam-salaman, kita saling mendoakan. Apa doa yang dianjurkan? Allah Ta'ala alam. Bebas kita mengucapkan tahniah apapun selamat hari raya Idul Fitri, taqabbarallahu minna wa minkum. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat, taqabbarallahu minna wa minkum sholihal a'mal, atau dengan mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, atau kullu amin wa antum bi khairin, insyaallah juga tidak ada masalah. Kemudian yang biasa kita lakukan di tengah masyarakat adalah kita silaturahim, dan ini ibadah yang sangat agung.
yaitu menyambung silaturahim, biasanya mungkin ke rumah yang paling tua. Maka ketika ini ajak seluruh keluarga besar kita. Jangan hanya orang tua saja yang pergi, anak-anak tinggal di rumah, main handphone di rumah, atau anak-anak nanti pergi pula sama kawan-kawannya. Enggak, inilah momen kita jumpa dengan saudara, dia jumpa dengan sepupunya, dia jumpa dengan keponakannya. Maka usahakan kita manfaatkan momen ini untuk menyambung silaturahim. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa merayakan hari kemenangan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di pertemuan kita untuk kesempatan di penghujung Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga yang disampaikan oleh guru kita tadi mengenai sunnah-sunnah ataupun hal-hal yang disunahkan di Idul Fitri nanti bisa kita pahami dan kita lakukan hendaknya di momen Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk antum yang ingin bergabung bersoal jawab silahkan ke 0811755606. Insya Allah langsung akan dijawab oleh guru kita nanti insya Allah. Sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama. Ini sepertinya ada 2 poin pertanyaan mengenai zakat dan ibadah Ramadan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya. Yang pertama, Ustaz. Ciri-ciri ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa ya, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, yang berkewajiban membayar zakat fitrah dalam keluarga, apakah istri, apa suami, atau jika suaminya tidak mampu, bolehkah dibayarkan istri? Atau seperti apa, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Apakah ciri-ciri ibadah seorang itu diterima? Allah Ta'ala, apakah ada ciri-ciri khusus? Sebagian ulama mengatakan, andai kata aku mengetahui satu ibadahku diterima, aku akan jadikan hari itu hari raya. Karena kita tidak tahu. Makanya kita mengatakan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima ibadahmu, ibadah kita. Ini doa. Kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima, tapi kita berhusnuzon. Tapi apakah ada ciri-cirinya? Ada. Ciri-cirinya yaitu dia semakin semangat ibadah. Laisal id man labisa al-jadid. Bukan hari raya itu barang siapa yang punya baju baru. Tapi lakinnal id man kana ta'atuhu yazid. Barang siapa, hari id adalah hari orang yang ibadahnya, grafiknya tetap stabil atau bertambah. Maka indikasi ibadah seorang diterima adalah dia mengikuti kebaikan dengan kebaikan, bukan putus. Maka barang siapa yang beribadah hanya pada Ramadan saja, ini indikasi bermasalah. Barang siapa yang ke masjid hanya Ramadan saja, barang siapa yang takut kepada Allah hanya bulan Ramadan saja, ini kita khawatirkan apakah memang ibadahnya ikhlas atau tidak. Orang yang indikasi ibadah diterima adalah berefek kepada hal-hal berikutnya. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. Makanya untuk menentukan ibadah kita diterima atau tidak, dianjurkan kita untuk tetap berpuasa meskipun Ramadan telah berakhir, yaitu puasa 6 kata orang, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang sudah puasa Ramadan full 29 hari, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini boleh berurutan, boleh acak-acakan. Sekarang pekan ini 2 hari, pekan ini 2 hari, pekan ini 2 hari. Kana kasiyamid dahr, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Ini diantara indikasi ibadah seorang itu diterima, yaitu adalah dia senantiasa istiqomah melakukan kebaikan setelah kebaikan. Allahu Ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua berkenaan dengan zakat. Ya. Siapakah yang wajib membayar zakat? Ini pertanyaan yang Allah Ta'ala dilandaskan kefakiran atau kekikiran. Sehingga perlu ditanyakan, apakah saya wajib hanya 1 kali dalam 1 tahun? Hanya zakat fitrah, hanya sekian persen daripada harta yang kita miliki. Semoga pertanyaan ini bukan berangkat daripada kekikiran, tapi mungkin berangkat daripada kefakiran. Karena diindikasi pertanyaan kedua yaitu bagaimana kalau suami tidak mampu. Maka yang wajib membayar zakat adalah yang punya kemampuan. Maka dalam keluarga tentu kepala keluarga, ayah atau seorang suami. Anak, kapan dia wajib membayar zakat? Ketika orang tuanya tidak mampu.
dia punya ayah yang sudah tua renta, maka dia bayarkan zakat orang tuanya. Dia punya ibu, dia punya orang tua. Nah, seorang istri apakah dia wajib bayar zakat? Tidak, istri tidak wajib bayar zakat. Bagaimana kalau sekiranya istri mampu, suami tidak mampu, maka si istri bayar zakat ke suami. Jadi istri itu tidak ada kewajiban dia membayar zakat. Tapi ketika suaminya tidak mampu, berarti suaminya gugur kewajiban. Si istri yang mampu, istri yang bayarkan zakat kepada suaminya. Jadi kaedahnya begini, tidak boleh kita bayar zakat fitrah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Anak kita, istri kita, tapi suami bukan tanggungan istri. Istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Dan ini pernah terjadi, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud punya istri, mungkin salah seorang istrinya yang punya harta. Dan ini bukan zakat fitrah, zakat mal. Punya harta, maka dia bertanya, "Bang, kemana adek antarkan zakat ini? Kasih ke abang aja lah." Bahasa kita seperti itu. Masa kasih ke suami? Maka beliau datang kepada Nabi mengadukan za'ama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengklaim bahwasanya saya boleh bayarkan zakat ke beliau. Maka Nabi katakan shadaqah, beliau benar. Karena suami bukan tanggung jawab istri, maka boleh si istri memberikan zakat kepada suaminya. Allahu ta'ala a'lam. Semoga Allah mudahkan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai 2 poin tadi ya. Ciri-ciri ibadah yang diterima, kemudian juga siapa yang berhak membayar zakat fitrah dalam keluarga. Baik, ternyata boleh Ustaz ya. Suami memohon kalau memang tidak bisa itu bayarkan ke abang saya, itu boleh Ustaz ya? Boleh, itu kalau bukan memohon bahasanya, hanya opsi. Nah. Dan afdol. Jadi zakat itu semakin dekat dengan kita, maka kita dapatkan 2 poin. Baik. 1, membayarkan zakat. 2, silaturahim. Maka zakat lebih afdol ya kita cari orang-orang kerabat kita, maka itu lebih utama. Kita dapatkan 2 pahala, 1 zakatnya, 1 lagi silaturahimnya. Allah Ta'ala. Baik, semoga menjadi ilmu dan bermanfaat untuk yang bertanya, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kita yang menyimak di kesempatan sore hari ini, kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Berikutnya kita bacakan pertanyaan kembali di layanan WhatsApp kita, masih seputar zakat sepertinya. Nah, masih seputar zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak istri saya itu meninggal di awal bulan Ramadan, Ustadz. Tepatnya di 4 Ramadan. Apakah saya memiliki kewajiban membayar zakat fitrah untuk anak istri saya, Ustaz? Ini seperti apa pertanyaannya, Ustaz? Ya, nah, paham. Allah Ta'ala alam. Kemungkinannya tidak, karena dia tidak ada di hari Id. Ya, berarti dia tidak ada kewajiban membayar zakat karena beliau tidak ada di hari Id. Kebalikan, barang siapa yang lahir sebelum hari Id, maka dibayarkan zakatnya. Kita punya anak nanti malam, misalnya istri kita melahirkan, maka anak ini sudah berkewajiban bayar zakat. Adapun orang yang wafat sebelum hari Id, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan zakat fitr tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, sepertinya ada penelpon. Kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Ya, halo Pak, mau bertanya Pak. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Amba Allah dari Padang. Iya. Ya, Amba Allah dari Padang. Iya, silakan Ibu pertanyaan kepada Ustadz. Minta tentang bersedekah. Apabila kita bersedekah kepada orang tidak mampu atau kepada orang sakit berupa sembako itu, jadi setelah orang tersebut meninggal atau kita yang meninggal, apa pahalanya masih mengalir atau tidak kepada kita yang tidak mampu? Baik. Nah, yang jelas apabila orang tersebut meninggal, mengalir tidak pahalanya kepada kita apabila sama-sama meninggal gitu. Baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita, saudari kita ya, bertanya mengenai sedekah yang diberikan kepada seseorang, kemudian
bisa saja seorang itu meninggal atau ibunya yang meninggal, apakah pahalanya bisa terus mengalir, Ustaz? Ini, naam. Seperti apa, Ustaz? Nah, barakallahu fikum kepada ibu yang bertanya. Allah Ta'ala alam, apakah pahalanya mengalir atau tidak? Nabi SAW mengatakan di antara pahala yang mengalir adalah sedekatun jariyatun, sedekah yang senantiasa dipakai. Seperti mushaf yang diletakkan di masjid, selagi mushaf itu dipakai dibaca orang, maka kita dapat pahala. Tapi bayangkan kalau masjidnya digusur, jadikan jalan tol, tidak ada lagi mushafnya, tidak ada lagi, tentu tidak ada lagi, terputus pahalanya. Bukan berarti tidak ada lagi pahala, tapi untuk yang berikutnya Allah Ta'ala alam sepertinya tidak ada. Bagaimana dengan sembako atau makanan yang kita berikan? Ini suatu kebaikan, ini suatu pahala yang besar. Bayangkan seorang bisa makan, seorang dengan dia bisa makan, dia bisa beribadah, dia bisa sholat, dia bisa berbakti pada orang tua, dia bisa belajar, dia bisa mencari nafkah karena makanan yang kita berikan tadi. Tentu ini berefek, meskipun makanannya selesai. Makanan satu porsi kemudian selesai hilang. Tapi karena makanan satu porsi ini memiliki efek yang banyak, dia bisa sholat, dia bisa ibadah dan sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan. Meskipun Allah Ta'ala alam apakah masuk dalam kategori jariyah, sepertinya tidak. Tapi tetap jangan kita remehkan sedikit pun kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahkiran minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Tidak ada kebaikan yang diremehkan, meskipun kita hanya tersenyum. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bentengi dirimu daripada api neraka walau bisyik kita meskipun korma belah dua. Kita cuma punya korma satu, masa satu ini saya belah dua, malu lah. Jangan remehkan, meskipun korma kau potong kasih temanmu satu, itu termasuk sedekah yang luar biasa. Jadi insya Allah tidak ada masalah kita bersedekah, kita membantu, kita berikan sembako, kita berikan pakaian. Meskipun tidak masuk kategori jariyah, tapi ini punya potensi, punya pahala yang besar. Karena dengan baju misalnya, baju yang kita berikan dipakainya sholat. Saya sering dapat THR. Biasanya THR itu dekat-dekat lebaran atau setelah lebaran. Jadi THR itu ada satu masjid yang tiap tahun, karena kita ngasih di sana, tiap tahun sama pengurusnya kita dapat baju. Di awal Ramadan sudah dikasih, kaget kita. Kenapa Pak? Kok di awal Ramadan sudah dikasih? Agar Ustadz pakai untuk tarawih, agar Ustadz pakai kajian, dan baju itu sudah sering saya pakai di sini. Agar Ustadz pakai, jadi kami pun dapat pahala. Subhanallah, ini pola pikir yang luar biasa. Bukan hanya ketika momen sebelum Lebaran, ya boleh saja, tapi mereka berpikir kalau dipakai di awal Ramadan, berapa sholat yang dia pakai, berapa kajian yang dia pakai. Nah, begitu. Allahu Ta'ala alam. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya, serta bocorannya tadi, Ustaz ya. Nah. Jadi diberikan di awal, itu cerdas sekali. Cerdas, Masya ya, Allah. luar biasa itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita yang ingin melakukan hal yang sama seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, kita akan tunggu telepon antum kembali di 0811755606 sembari kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Baik, ada telepon kembali, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Enggak masuk. Halo Ibu, sudah masuk, sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Ibu siapa, di mana? Halo Ibu. Ibu fokus ke teleponnya Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Nenek Aziza dari Medan, Ustaz? Iya, silakan Ibu dari Medan. Pertanyaannya kepada Ustaz. Nenek Aziza dari Medan. Iya, Nenek Aziza di Medan. Silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau perempuan lagi menyusui, terus harus bayar fidyah, bayar puasa juga enggak Ustaz? Taib. Itu saja Nenek? Iya. Sudah Ustaz, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Aziza di Medan, Masya Allah. Pertanyaannya,
ibu menyusui Ustaz, apakah bayar fidyah atau bayar puasa juga atau seperti apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Banyak khilaf para ulama, panjang sekali. Intinya adalah orang yang menyusui, wanita yang menyusui ini kiasnya kemana? Apakah kiasnya ke orang sakit, maka dia qadha. Apakah kiasnya ke orang tua atau orang yang sakit yang tidak sembuh, maka dia bayar fidyah. Jadi yang bayar fidyah itu 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang bayar fidyah itu adalah orang yang tua renta, yang tidak mungkin dia muda lagi, atau orang yang marid la yurjabur, orang yang sakit yang sulit sekali dia sembuh. Maka orang dua kategori ini bayar fidyah. Orang sakit selesai, yang sakit yang sembuh, sakit kepala, sakit kecelakaan dan seterusnya, yang bisa sembuh maka dia qadha. Tinggal poin wanita hamil, wanita menyusui, kiasnya kemana? Barang siapa yang mengkiaskan ke yang sakit tidak bisa sembuh, maka dia fidyah. Kenapa dikiaskan ke mereka? Karena dia hamil 2 tahun, hamil 1 tahun, menyusui 2 tahun. Ada 3 tahun dia tidak bisa puasa. Maka dikiaskan kepada yang sakit, yang sulit untuk sembuh, maka dia bayar fidyah. 1 harinya 1 porsi. Kemudian sebagian ulama mengkiaskan dengan orang sakit. Meskipun 3 tahun, tahun keempat dia sembuh. Tahun keempat dia tidak lagi hamil misalnya. Atau kapan dia tidak hamil, dia bisa mengqadha. Maka kesimpulannya adalah ya, wanita hamil menyusui wajib qadha. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, wanita hamil dan menyusui wajib qadha. Allah ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan dari Medan ya, dari Nenek Azizah, mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban guru kita tadi. Jadi insya Allah diberikan kekuatan qadha Ustaz ya, untuk ibu yang hamil ataupun yang menyusui. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Ingat, untuk yang menelpon kita kembali informasikan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dan mengecilkan volume televisinya atau mematikan saja pesawat televisinya. Kita jawab pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita melanjutkan pembayaran zakat mal setelah lebaran Ustaz? Karena belum selesai, sebagian sudah kita bayar waktu bulan puasa. Karena belum selesai, maka kita lanjutkan setelah lebaran. Ini seperti apa Ustaz? Barakallahu fiik. Ini maksud belum selesai itu seperti apa ya? Mungkin zakatnya 2 juta. 2 juta, kalau zakat mal 100 juta, maka dikeluarkan 2.500.000. Sudah dikeluarkan 1 juta, tinggal 2.500.000. Kenapa belum diselesaikan? Masih ada utang atau ada apa? Di sini belum dijelaskan Ustaz. Apa duitnya belum ada atau kayak mana? Kalau duitnya belum ada berarti tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat Ustaz. Masya Allah. Nah, perlu kita tegaskan di sini, zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tolong dipahami Bapak Ibu yang punya harta, tidak ada kaitan zakat mal dengan Ramadan. Yang ada kaitan zakat di Ramadan hanya zakat fitrah atau zakat fitr. Zakat mal bagaimana Ustaz? Kapan Anda sudah 1 tahun dan punya nisab, keluarkan. Misalnya kita punya harta di bulan Muharram 100 juta. Sampai Muharram tahun depan tetap terkumpul 100 juta, keluarkan zakatnya 2,5 juta. 2.500.000. Jangan tunggu Ramadan. Atau kita dapatnya di bulan Sya'ban. Kita punya harta di bulan Sya'ban, sampai bulan Sya'ban tahun depan, ya sudah, sampai nisab sudah 1 tahun, keluarkan segera. Jangan tunggu Ramadan, masih ada Sya'ban, Ramadan. Khawatir nanti Ramadan kita wafat. Atau khawatir Ramadan nanti harta kita sudah berkurang lagi, karena ada kebutuhan lain. Tapi kapan sudah sampai nisab, segera keluarkan. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan dengan Ramadan. Jadi itu yang mungkin saya fahami dari pertanyaan, tidak ada kaitan dengan Ramadan zakat itu. Kapan sudah nisab, keluarkan segera. Karena sedekah ini atau zakat ini adalah menyucikan harta kita. Adapun zakat fitrah itu menyucikan jiwa kita. Orang yang berpuasa mungkin masih ada rafath, masih ada laghu, masih ada maksiat, maka kita sucikan jiwa kita, kita sempurnakan puasa kita dengan zakat fitrah. Adapun kita, zakat mal itu adalah membersihkan harta kita ini supaya tetap berkah. Tetap zakat itu artinya numu, ziyadah, bertambah dan berkah. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Jadi ini sampai nisab bayarkan Ustaz ya? Iya, kan harus tidak mesti Ramadan, tidak mesti. Kalau dia bayar zakat nyicil berarti
Iya. Mungkin ada faktor lain, mungkin tidak sempat atau mungkin tidak jumpa orangnya. Nah. Kabari hasil nanti semoga nanti bisa. Nah, salah satu zakat mal itu dengan sarana dakwah itu bisa ke masjid atau fasilitas dakwah, selesai, tinggal transfer mudah. Tidak perlu ditunda-tunda. Allah taala. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya. Kita coba terima telepon kembali di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa? Saya dari yang tadi suami saya yang bertanya Pak Ustadz. Nah. Ini dari hamba Allah di Jambi. Iya, silakan ibu. Saya kan ada duit, ada dana, misalnya entah berapa lah. Jadi rencana untuk THR mana yang bagusnya saya beri bulan puasa, saya sedekahkan bulan puasa, apa diberi ke THR? Nah, itu saja ibu. Ya, itu saja yang saya minta keterangan dari Pak Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Terima kasih untuk ibu yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu di Jambi ya. Jadi punya duit nih Ustaz. Apakah dikasih apa atau jadi THR aja atau seperti apa Ustaz? Nah. Ya, kalau Bang Ray dapat THR-nya sebelum apa atau setelah Lebaran ini? Sebelum kayaknya. Sebelum iya. Iya. Saya pun dapat THR dari kantor itu hari 15 ya, puasa 15 ya. Supaya nanti bisa dimanfaatkan, kita beli baju lebaran. Karena tujuannya memang untuk berhari raya. Hari raya. Tapi kita juga punya kebiasaan bagus, yaitu kita berikan hadiah keponakan kita sebenarnya. Dan saya pribadi, Allah Ta'ala kembali kepada maslahat, kepada urgen. Sekiranya kita melihat orang ini butuh sebelum Eid, maka berikan segera. Ya, tapi kalau sekiranya THR itu hanya hiburan, tidak kebutuhan ya, hanya hiburan, jajan-jajan anak-anak, itu tidak ada masalah. Karena itu sudah menjadi kebiasaan yang baik dan tradisi kita yang baik. Ya, karena mungkin lucu juga kita mampu tapi pulang-pulang kosong gitu kan. Tapi kalau kita melihat satu keluarga itu mungkin kiranya mereka butuh untuk berhari raya, maka tidak ada masalah kita berikan sebelum hari raya. Tapi kalau berbicara pahala, tentu pahala di bulan Ramadan jauh lebih besar ya. Masya Allah. Ya. Pahala di bulan Ramadan, Nabi SAW kana ajwadan nas, manusia paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi itu meningkat ketika bulan Ramadan. Bicara pahala, tentu pahalanya secara garis besar Ramadan lebih utama. Tapi berbicara kebutuhan juga sama. Kebutuhan di Ramadan tentu lebih afdal. Tapi yang dikhawatirkan kita uangnya terbatas. Kalau kita kasih sekarang nanti Idul Fitrinya kosong. Dikhawatirkan mungkin ada perasaan tidak bagus daripada keponakan kita dan seterusnya. Sudah kita melihat masalah dan mudarat saja. Semoga Allah berikan rizki atau kita bagi-bagi untuk kebutuhan awal kita yang agak besar. Nanti ketika THR ya mungkin kita berikan yang kecil-kecil hanya untuk hiburan mereka saja. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa cerdas tadi mungkin Ustaz ya, melihat situasi dan kondisinya. Baik, kita coba terima kembali di belakang ibu yang di Jambi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dari Rijal, Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah. Silakan Pak Rijal, pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, Ana mau menanyakan tentang kaifiat ketika kita berdoa, yang baiknya Ustaz, tangan itu diketemukan antara telapak tangan atau sikap yang paling abdul ketika berdoa mengangkat tangan itu bagaimana Ustaz? Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum, dari Pak Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah. Ini berdoanya seperti apakah begini atau apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Secara pribadi saya tidak dapat dalil yang pasti bagaimana tata cara, tapi kita melihat praktek sebagian ulama, mereka memang sebagian menyatukan telapak tangan dan memang menengadah ke atas. Karena memang doa itu konsepnya memang mengemis. Tapi kalau doa sambil kadang sebagian kaum muslimin sambil doa begini saja, ya dikasih tidak, kan begitu konsep kita saja. Kalau dikasih oke, kalau tidak ya sudahlah. Bahkan sebagian sambil doa sambil makan, itu tidak begitu. Namanya kita minta itu memang menampakkan kebutuhan, dan diantara caranya adalah dengan seperti ini, dengan kita memelas, dengan kita memohon.
merundukkan, ya kita meminta lah. Maka sebagian ulama berpandangan memang dengan menyatukan, karena itu lebih menampakkan kita butuhnya begitu. Beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini, walaupun sebagian ulama juga kita lihat praktek mereka seperti ini. Seperti Syekh Profesor Dr. Ibrahim Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau berdoa seperti ini. Kita melihat beliau di Masjid Nabawi, berdoanya seperti ini, tidak menyatukan. Tapi yang lain menyatukan. Maka saya tidak punya dalil pasti. Tapi yang jelas kembali kepada konsep mana kira-kira saya lebih membutuhkan. Saya lebih khusyuk, saya lebih tunduk, saya lebih menampakkan kita butuh. Dan saya pribadi mungkin lebih condong seperti ini, karena saya lebih nyaman seperti ini, lebih membutuhkan. Kayak sholat istisqa juga sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi juga seperti ini, sehingga kelihatan putihnya ketiak Nabi SAW, karena beliau pakainya pakai baju rida, pakai baju ihram itu. Allah Ta'ala mungkin ini perkara khilafiyah dan saya tidak punya dalil yang pasti, Pak. Dan kita melihat kedua praktek itu ada dilakukan oleh para ulama. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Bapak Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami. Ini tergantung mana yang nyamannya Bapak, dan jelas kedua praktek ini pernah dilakukan Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari nasihat ataupun jawaban dari guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abu Anju di Banyumas, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah apabila membayar zakat fitrah itu langsung kepada mustahik, Ustaz? Atau penerima zakat itu sendiri, tidak melalui panitia zakat seperti saat ini, Ustaz. Apakah itu sah atau gimana, Ustaz? Syukran untuk jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Saya sekarang ini dari tadi pagi keliling-keliling, karena saya sebagai amil zakat, yang mana masyarakat mengumpulkan zakat ke kami, kemudian amil zakat ini yang mendistribusikan kepada mustahik. Apa bedanya? Bedanya ketika kita ke amil zakat, ya sudah, kita selesai. Tapi kalau kita punya data, kita punya kenalan, kita punya kerabat, tentu itu lebih afdol. Kita katakan Allah Ta'ala sepertinya lebih afdol kita langsung kepada mustahik. Rasakan bagaimana kebahagiaan mereka ketika, dan saya sengaja, saya naik motor, saya keliling-keliling karena saya merasakan bahagia. Padahal itu bukan duit saya. Titipan kaum muslimin ke kami, ke panitia masjid, amil zakat. Dan saya sengaja keliling-keliling karena kita merasakan kebahagiaan luar biasa ketika kita memberikan kebahagiaan itu kepada masyarakat. Padahal itu hanya titipan. Sampai tadi sebagian kita telepon, iya siap kami datang, siap kami datang. Masya Allah, kita antusias luar biasa. Dan itu mungkin tidak kita dapatkan kalau kita hanya kasih ke masjid. Kasih ke masjid, ya panitia dapat. Walaupun boleh, karena mungkin kita tidak sempat, atau mungkin kita tidak punya kenalan, atau mungkin kita tinggalnya di rumah-rumah yang mungkin tidak ada tetangga kita yang membutuhkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau bicara afdol, sepertinya Allah Ta'ala menurut pandangan saya pribadi, ke mustahiknya lebih afdol. Karena kita rasakan bagaimana antusias mereka, bagaimana kebahagiaan mereka, itu juga menambah kebahagiaan kita dan menambah rasa syukur kita. Hanya mendapatkan 2,5 kilogram, mereka luar biasa bahagia. Padahal ini mungkin makanan kita biasa sehari-hari. Jadi rasakan itu. Kedua, kita mungkin punya data yang mana panitia masjid tidak punya itu. Panitia masjid tentu distribusikan ke sekitar masjid yang mereka punya data. Sementara kita punya keluarga, kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita punya saudara yang mungkin menurut kita membutuhkan, maka itu tentu lebih afdal kita zakat kepada karib kerabat. Allahu Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Meskipun bukan duit kita, tapi tetap kebahagiaannya kita rasakan, Ustaz, ya? Betul, maka jangan sombong. Nah, ini sebagian pengurus-pengurus dia sombong, padahal dia hanya amanah, duit orang. Kemudian seakan-akan ya ada sikap-sikap arogan, seakan-akan ini hati-hati. Kita ini hanya tukang suruh dari kaum muslimin yang tidak sempat, kita inilah yang sempat punya tenaga, ya sudah kita distribusikan. Kita tidak boleh kita saling sombong. Ini punya orang semua, amanah Allah Ta'ala. Dan juga tidak boleh berebut. Kenapa berebut duit orang? Jadi kita tadi di data kita sudah selesai, dapat kita 900-an kilogram. Ternyata ada lagi sampai 1 ton.
ya sudah, silakan Anda punya kenalan, silakan. Tidak perlu kita berebut. Untuk saya silakan ini karena kebetulan kita sebagai ketua amil zakatnya, silakan Bapak punya kenalan tapi syaratnya satu ya amanah saja. Karena ini memang amanah daripada kaum muslimin untuk fakir miskin. Bapak punya data, silakan. Kami punya data, tidak ada masalah. Allah taala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa jadi ilmu untuk kita bersama. Kita coba terima di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Najahan Ustaz di NTB. Iya, silahkan Pak di NTB ya. Pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini mau nanya pas kebetulan momennya ini yang sesuai pembahasan Ustaz. Ini dan saya diamanahkan juga sama pengurus masjid nih Ustaz untuk nyalurkan zakat fitrah yang di masjidnya sama tetangga. Tapi masalahnya di saya Ustaz, sementara tetangga saya sendiri karib kerabat yang terdekat ini, kalau dilihat dari kenyataan faktanya Ustaz, mereka sangat-sangat wajib, butuh dan pantas sama sekali. Namun yang jadi ganjalan Ustaz, mereka kerja tiap hari, terus hendak sholat, terus hendak puasa. Bagaimana hukumnya nih, atau bagaimana perilaku tingkah langkah saya selanjutnya Ustaz, biar saya aman? Apa saya kasih atau cari orang yang lain? Mohon solusinya Ustaz. Baik. Itu saja Pak. Demikian, Ustaz. Saya Iya. syukran jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Terima kasih untuk Bapak yang di NTB ya. Pertanyaan mengenai mustahik ini Ustaz ya. Nah. Tapi di sekitarnya kayaknya mampu sudah pas untuk dikasih dari situasi dan kondisinya. Cuman perkaranya tadi nggak sholat sama nggak puasa. Ini seperti apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana beliau merasakan dilema, itu sepertinya beliau tularkan juga ke kita. Kita juga merasakan dilema, Pak. Apalagi kita sebagai pengurus yang luar biasa, kita paham apa yang Bapak rasakan. Allah Ta'ala, saya tidak bisa jawab pasti, tapi mungkin harapan saya, harapan kita semua dengan kita berikan zakat kepada beliau, itu membuat lunak hatinya, menumbuhkan cintanya kepada Islam sehingga dia bertobat, merubah diri. Apalagi mungkin kita punya nasihat, kita punya kata-kata yang mungkin ya kita berikan nasihat, engkau bekerja tapi engkau tinggalkan sholat, engkau bekerja untuk cari rizki tapi engkau tidak berpuasa. Padahal rizki itu ada ketika kita sholat, ketika kita puasa. Dan diantaranya Allah kirimkan rizkimu melalui kami, yaitu dengan zakat fitrah ini. Atau dengan bahasa-bahasa yang bisa kita bungkus ya. Karena diantara zakat mal itu Pak, zakat mal itu diantara mustahiknya itu mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang mu'allaf ini ada beberapa makna. Diantaranya adalah orang yang baru masuk Islam. Dan diantaranya adalah orang yang tertarik hatinya untuk ke Islam. Dia masih non-muslim, tapi dengan kita berikan zakat, ada ketertarikan dia condong kepada Islam. Semoga. Dan itu juga belum pasti, tapi kita harapkan. Maka semoga dengan teman kita yang tadi, dengan kita berikan zakat fitrah, semoga harapan kita ini menjadi pukulan keras bagi dia, bahwasanya saya selama ini salah, jalan saya selama ini keliru. Meskipun saya sudah jauh seperti ini, tapi masyarakat tetap memperhatikan kami. Akhirnya dia sadar diri, akhirnya dia malu, banyak ataupun faktor-faktor yang lainnya, sehingga ada timbul, semoga itu menjadi batu loncatan dia untuk berubah. Itu harapan kami. Tapi berbicara sah atau tidak, insya Allah semoga saja itu sah, andai kata kita berikan kepada mereka. Ditambah itu memang sekitar masjid ya, tentu sekitar masjid lebih diutamakan. Walaupun tempat jauh itu ada orang yang rajin, ada orang yang luar biasa, tapi kemungkinan besarnya lingkungan sekitar kita itu lebih kita utamakan. Allahu Ta'ala a'lam. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tapi kalau misal sudah dikasih nasihat sekali, dua kali sampai
3 tahun berturut-turut kayak gitu juga gimana Ustaz? Ya berarti menjadi evaluasi bagi kita, berarti mungkin Bisa dialihkan atau bisa dialihkan ke yang lain. Tapi kalau selama ini memang belum pernah, akhirnya begini, ada perasaan yang sudahlah, saya jahat aja lah, toh nggak ada yang peduli. Toh saya baik pun nggak ada yang peduli, saya sudah ada perasaan gimana ya? Paham Bang, maksud saya gini. Dia tidak peduli lagi, tapi kalau dengan kita sentuh sedikit, kita perhatian sedikit, baru dia sadar, oh saya ternyata masih dianggap loh. Baik. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Bapak kita yang di NTB tadi, dan itu sepertinya penelpon terakhir untuk kesempatan hari ini di penghujung Ramadan, dan juga sepertinya episode terakhir untuk Ramadan tahun ini gitu ya, tanya jawab Ramadan bersama guru kita Ustaz Dr. Ali Mustafa M. Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat penutup ini Ustaz, dari Ustaz, dan kepada guru kita persilahkan. Faliyatafadhal masykur Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Mendengar kata-kata terakhir itu memang menyedihkan ya. Tapi itulah penentu. Orang yang hebat bukan yang start duluan, tapi yang bisa garis finish duluan. Siapa yang bisa bertahan sampai ujung. Dan Nabi SAW sudah jelaskan itu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan endingnya. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan khitamuhu misk, ending yang baik, happy. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kita termasuk yang minal muttaqin la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang mendapatkan stempel utaqa minan nar, terbebaskan dari api neraka. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang farhatun, mendapatkan 2 kebahagiaan. Semoga Idul Fitri ini nanti kita bahagia karena kita sudah berpuasa, dan semoga nanti kita juga bahagia ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika di dunia kita berpuasa. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya harapan dan doa agar Allah terima ibadah kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin puasa kita diterima atau tidak, salat kita diterima atau tidak, kajian kita, nasihat kita, ibadah kita, bakti kita pada orang tua, tidak ada yang bisa menjamin apakah diterima atau tidak. Yang ada adalah doa agar Allah terima. Karena itu yang paling penting. Ya, seorang berharap agar ibadahnya diterima, kemudian dia melakukan unsur-unsur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Pesan terakhir kami ucapkan jazakumullah khair kepada Asil TV, kru, manajemen, seluruh yayasan yang terlibat di Asil TV yang sudah memberikan fasilitas kajian, fasilitas dakwah, fasilitas kaum muslimin bisa saling mendapatkan ilmu, saling tawasi bil haq, tawasi bil sabar. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah melipat gandakan pahala teman-teman yang berada di belakang layar, seluruh kru yang bertugas, seluruh donatur yang ikut serta dalam suksesnya acara ini, para ustadz juga yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda para ayah yang sudah bekerja meskipun bulan Ramadan, yang masih aktivitas untuk menafkahi istrinya, berusaha keras untuk mencari membahagiakan putra-putrinya, belikan baju lebaran, berikan mempersiapkan THR dan seterusnya. Jazakumullah khair kepada Anda para ayah. Semoga apa yang Anda lakukan dilipat gandakan pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair kepada Anda para istri yang sudah mempersiapkan pakaian suami Anda bekerja, yang sudah mempersiapkan makan sahur untuk kita, untuk suami, untuk anak-anak. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Anda semua. Yang sudah mempersiapkan berbuka puasa, pahala yang tiada tara yang menanti Anda insya Allah. Karena barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jazakumullah khair kepada donatur-donatur perbukaan di masjid-masjid, donatur-donatur i'tikaf, donatur-donatur zakat mal dan seterusnya. Jazakumullah khair kepada para guru yang tetap beribadah, tetap memberikan semangat, tetap memperhatikan perhatian kepada murid-murid. Jazakumullah khair kepada imam-imam masjid yang sudah memberikan semangat kepada kami untuk qiyam, untuk sholat tarawih yang mungkin hari biasa kami tidak sanggup sholat sepanjang itu. Anda telah mempersiapkan waktu, Anda telah mempersiapkan diri
telah merujaah, mempersiapkan suara, mempersiapkan tenaga agar kaum muslimin semangat beribadah di belakang Anda. Hanya Allah yang bisa membalas ibadah Anda tersebut. Jazakumullah khair kepada pengurus masjid yang mempersiapkan iftar, perbukaan, yang mempersiapkan sarana untuk kita beriktikaf, yang telah memberikan, yang tak jarang Anda tinggalkan istri, Anda tinggalkan pekerjaan, Anda tinggalkan keluarga demi melayani umat. Hanya Allah yang bisa membalas. Semoga ini menjadi pahala yang besar meskipun kita tidak bisa maksimal baca Quran seperti teman-teman yang iktikaf karena kita sibuk mengurus perbukaan, karena kita sibuk mengurus kepanitiaan, iktikaf dan seterusnya, tapi tetap semuanya akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami pribadi mengucapkan jazakumullah khair dan permohonan maaf kepada kru, kepada Asil TV dan kepada seluruh pemirsa. Ini kata ada khilaf ucapan, perbuatan, jawaban yang tidak sesuai. Hanya kepada Allah kami mohon ampun dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya untuk kebersamaan sepanjang Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita ini dan guru-guru kita yang lain bisa kita ambil manfaat dan juga ibrahnya. Dan tentunya sesuai harapan yang sudah disampaikan Ustaz tadi bisa kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di Ramadan saja, tapi berharaplah di 11 bulan ke depannya kita masih tetap istiqomah di atas sunnah-sunnah dan juga ajaran dari Muhammad SAW. Semakin dekat detik-detik perpisahan ini dan semakin jauh rasanya pertemuan kita dengan Ramadan berikutnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon untuk bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama kembali di Ramadan tahun depan dengan kebersamaan yang lebih hangat kembali untuk menjawab berbagai persoalan jika ada tentunya di Asil TV di line telepon yang sudah kita sebutkan tadi. Mohon maaf untuk semua salah kata dan kilaf bicara. Kita mewakili kru yang bertugas untuk hari ini dan seluruh tim jajaran Asil TV dan juga Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Mohon maaf untuk segala kekhilafan dan terima kasih untuk segala perhatian. Semoga Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون